Baik, di sini saya sudah menyajikan eh, kalender ekonomi dari Forex Factory ya, bahwa kita bisa lihat di sini kita akan melihat chip core PCE Price Index Amerika yang menjadi data favorit dari bank sentral dalam menentukan kebijakan suku bunganya ya, dan juga ada data ekonomi final GDP yang kuartal per kuartal. Nah, ini juga cukup penting dan bisa menggerakkan harga dolar ya, indeks dolar ya. Kalau kita lihat di sini bahwa tidak ada perbedaan antara forecast dan angka sebelumnya untuk PCE Price Index-nya, jadi 0,4%, forecast 0,4%, artinya pasar sedang mengantisipasi bahwa data inflasi yang diinginkan oleh bank sentral itu tidak banyak berubah ya, dari previous 0,4%, forecast-nya tetap di angka 0,4% ya. Nanti uh, ujungnya adalah kita akan membandingkan antara forecast dan aktualnya. Oke, nah aktualnya ini nanti kita lihat di sini nanti berapa, apakah di atas forecast ataupun di bawah forecast. Nah, untuk final GDP ini juga sama, prevision 0,7%, sedangkan forecastnya adalah 0,7% juga. Jadi tidak ada perubahan. Nah, ini juga cukup eh, bisa menggerakkan harga, di mana kalau angka yang baik atau di atas forecast, di atas 0,7%, itu bisa menyebabkan penguatan dolar, ya bisa memicu penguatan dolar karena final GDP-nya juga cukup penting dalam melihat ketangguhan dari ekonomi Amerika. Ya, nah berikutnya sebenarnya yang tidak kalah pentingnya adalah laporan unemployment claim ini, klaim pengangguran. Ya, nah klaim pengangguran ini adalah eh, data tenaga kerja yang cukup ketat diperhatikan, yaitu dirilis per minggu ya, dirilis per minggu. Dia melihat seberapa jauh adanya klaim pengangguran, karena di sana di Amerika itu kalau ada pengangguran artinya setelah bekerja terus dia menganggur dulu. Nah, dalam masa pengangguran itu mereka masih mendapatkan tunjangan klaim pengangguran ya. Nah, karena rilisnya per minggu, nah Amerika mampu men-tracking atau melacak seberapa jauh eh, pasar tenaga kerja di Amerika baik atau buruknya ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan angka non-farm payroll dan tingkat pengangguran minggu lalu, di mana kedua angka tersebut cukup kuat, cukup positif, dan bisa menguatkan dolar, ya, bisa menguatkan dolar. Bukan tidak mungkin bahwa data klaim pengangguran kali ini juga cukup positif untuk bisa menguatkan dolar, ya. Jadi kalau di sini kita lihat previewnya 202.000, forecastnya ada 210.000 ya, 210.000, artinya ada kenaikan 8.000. Sebenarnya kenaikan 8.000 itu tidak terlalu signifikan, tapi nanti kita akan bandingkan dengan aktualnya ya. Data aktualnya berapa yang keluar nanti akan kita bandingkan dengan forecast. Nah, dari tiga data ini sebenarnya kekuatannya yang paling penting adalah PCE Price Index ya, PCE Price Index, yang keduanya adalah final GDP, lalu baru klaim pengangguran ya. Nah, kalau ketiganya ini menguatkan dolar, bukan tidak mungkin dolar akan menjadi menguat dan mata uang lainnya selain dolar itu akan menjadi melemah ya. Jadi skenarionya adalah kalau ketiganya ini menguatkan dolar, maka yang akan melemah termasuk karena emas itu berlawanan dengan dolar, artinya dalam merespon data kemungkinan besar mereka emas juga bisa bergerak turun. Namun sebaliknya ya, karena yang kita bandingkan adalah aktual, kita belum tahu aktualnya berapa. Nah, kalau aktualnya itu mampu melemahkan dolar, ya mau tidak mau pergerakan kali ini di mana mata uang yang lain sedang menguat eh, melawan dolar termasuk emas, ya kemungkinan besar akan melanjutkan penguatannya ya. Kalau dolarnya melemah, yang lainnya akan menjadi menguat seperti itu.
Untuk data-data berikutnya, malam ini tidak ada yang signifikan lagi, ya. Natural gas storage juga tidak terlalu signifikan terhadap pergerakan pasar forex dan gold. Sedangkan yang paling berpengaruh adalah data tiga ini. Oke, baik. Sampai sini apakah ada pertanyaan untuk fundamental? Tes, tes. Suara saya ada, Pak? Apakah suara Bang, saya ada, Pak? aku Tes. Ada. Untuk suara saya apakah jelas, Pak? Kalau mau ngelihat data ininya, eh, profil saya diperbesar ya, karena ini saya sedang tidak melakukan share gambar, tapi saya langsung dari software yang saya punya, karena ini saya mencoba live stream untuk di beberapa platform, termasuk di TikTok dan juga di Facebook ya. Baik, ini tinggal 9 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke skenario untuk Pak, apa Bang? teknikalnya. Oke, ini saya coba ganti. Oke ya. Kita bisa lihat pergerakan hari ini, ya pergerakan hari ini grafik H1 ya, grafik 1 jam. Pergerakan hari ini emas sedang mencoba menguat setelah mendapatkan dukungan dari MA 100-nya sebagai support, lalu dia bergerak naik, di mana pergerakan naiknya dipicu tadi dari batas atas sideways-nya dia. Ini ada sideways, sehingga eh, ketika dia break resisten sideways-nya, batas atas sideways-nya, dia melakukan penguatan bahkan sampai di 4750. Nah, kondisi saat ini dia sedang turun ke 4740. Oke. Nah, kita lihat secara teknikalnya, ini kita lihat D1-nya dulu ya. D1-nya masih menunjukkan adanya potensi penguatan walaupun di sini ada rejection di hari kemarin dia sempat naik ke 4.800 ya. Karena apa? Karena adanya kesepakatan untuk gencatan gencatan senjata di Amerika dalam perang Iran ya antara Amerika, Israel dan Iran, maka kemarin itu terjadi lonjakan yang cukup signifikan ke hingga ke 4.800-an, lalu dia terkoreksi lagi karena memang lonjakannya itu untuk merespon eh, adanya gencatan senjata. Padahal sebelumnya Iran dikabarkan tidak menyetujui adanya gencatan senjata. Oke, jadi ada respon instan atau spontan kemarin naik hingga 4.800. Nah, saat ini sedang terjadi konsolidasi di 4.739, di mana bodinya masih kecil, range-nya juga masih kecil ya di hari ini. Ya, dari ini range-nya dari 4.759, sorry, dari 4.698 ke 4.759. Ya, baru 60 atau 62 dolaran lah pergerakannya. Dan bodinya juga masih kecil sehingga ini masih dianggap sebagai konsolidasi. Walaupun dia masih memiliki bias bullish. Kenapa? Secara daily-nya dia bertahan di atas 4.600, lalu dia bergerak di atasnya, bahkan eh, kita lihat hari ini apakah dia sanggup membuat body yang lebih besar untuk bullish ataukah ya, ataukah kalau hari ini terbentuknya adalah minus atau merah ya, hari ini candle terakhir ini menjadi merah, nah itu ada kemungkinan dia akan uji ulang 4.603 ini ya supportnya. Itu untuk daily-nya ya.
Nah, untuk H4-nya kita lihat apakah mendukung. Nah, kita lihat di sini masih higher high ya, higher low, higher high juga masih, sehingga trennya masih dianggap tren naik. Walaupun di sini masih berada di bawah MA 200 ya. Pergerakan di H4-nya masih berada di bawah MA 200 sehingga dia masih eh, punya peluang untuk bergerak koreksi ya. Tapi kalau kita lihat di sini higher high higher low itu menunjukkan bias bullish. Targetnya mana? Targetnya bisa jadi high hari kemarin ya, hari Selasa kemarin, Selasa atau Kamis ya. Rabu Rabu ya, hari Rabu kemarin. Lalu target berikutnya ada di MA 200-nya di H4 ya. Jadi kalau dia mau bullish, maka targetnya adalah high kemarin dan juga MA 200. Namun waspadai juga kalau ada pergerakan koreksi, mungkin kalau break low hari ini, wow itu tanda-tanda dia akan bergerak bearish menuju eh, support 4603-nya ya. Jadi untuk sementara kita masih berpegang dia masih akan bullish ya. H1-nya kita lihat skenario-nya ya, skenario-nya seandainya eh, datanya data kali ini menguatkan dolar, maka bukan tidak mungkin emas kembali koreksi ya bisa jadi ke awal-awal dia support ini ya. Jadi ke pergerakan tadi pagi ya, ada sideways tadi pagi, dia kembali lagi ke range itu atau bisa lebih rendah lagi. Namun kalau datanya bagus menguatkan dolar, sorry, kalau datanya jelek dan itu melemahkan dolar, ya berarti bukan tidak mungkin emas kembali bergerak bisa masuk 4.800-an ya atau high kemarin targetnya. Oke, itu skenario-nya. Mungkin kalau di sini saya bisa bilang kita bisa pasang eh, lebih baik kita pasang sell karena stop loss-nya lebih kecil. Jadi bukan bukan karena kita lawan tren, tapi karena stop loss-nya bisa lebih kecil. Atau kita menunggu pasang buy stop di high hari ini, high yang sekarang ya, pasang buy stop di sini. Atau eh, menunggu nanti dia bergerak break di 4728 kalau nggak salah. Tadi supportnya 4728, kalau dia break lagi ke bawah ya berarti dia akan bergerak lagi dalam range pagi ini ya, range Asia tadi. Oke, skenario seperti itu. Break high hari ini dia akan lanjut bullish setelah data. Lalu kalau dia break 4728 dia akan kembali lagi ke range pagi ini. Oke. Jadi ini range ini high-nya untuk buy break ya kalau mau spekulasi scalang sell boleh aja, tapi stop loss-nya di high ya. Sedangkan sell stop-nya di 4728. Oke, tinggal 2 menit. Jadi kita tinggal tunggu aja. eh kita tunggu hasilnya. Kita kembali lagi ke ekonomi kalender. Kalau mau ada pertanyaan silahkan. Tinggal Bang, dua kalau menit. Ya, Pak Rio silahkan Pak. Pak, kalau misalnya turun ke warna hijau itu gimana, Bang? Kalau Sebentar misalnya dulu ya. turun. Ulang Pak, nggak kedengeran Pak. Maaf. Bang, kalau misalnya aku kan main ginian, tapi kalau misalnya turun gimana, Bang? Kalau misalkan turun, ya kalau kita Iya. kita punya posisi sell ketika harga turun, kita bisa ya kalau kita bisa mendapatkan keuntungan, Pak. Jadi kita punya eh, dua arah keuntungan. Mau naik harganya kita bisa untung, mau turun harganya kita juga bisa untung. Asalkan kita punya posisi yang searah dengan pergerakan harga pasar, ya.
Itu nanti ada edukasinya sendiri. Kalau Pak Rio nanti mau ikut silahkan. Nanti kita jadwalkan. Kenapa harga turun kita bisa profit juga. Ya, Kasih Pak. kok unemployment claim-nya jelek ya, naik 2.900, 2019 ribu ya. Yang data lainnya belum nih, kita belum melihat. Jadi data sebelumnya, data klaim penganggurannya ya walaupun jelek tapi nggak terlalu signifikan karena hanya berbeda 9.000 dari forecast ya. Forecastnya adalah 210.000. Nah ini Forex Factory suka gini nih, pendingnya kelamaan. Oh harus di refresh lagi kan. Oke, PCE Price Index-nya sama ya, 0,4 sesuai dengan eh, forecast. Nah, sedangkan final GDP jelek nih, 0,7. Jadi ada dua data yang jelek dan satu yang sesuai perkiraan. Sehingga ini sebenarnya bisa menjadi pemicu untuk melemahkan dolar ya, untuk bisa melemahkan dolar. Ya, kita bisa lihat, kita coba lihat eh, apakah ya pergerakannya nggak terlalu banyak ya. Pergerakannya tidak banyak karena memang yang karena memang data yang selalu eh, kita bawakan untuk live itu biasanya adalah data CPI dan data NFP yang pergerakannya direspon secara instan. Nah, kalau data final GDP dan PCE Price Index ini memang diresponnya tidak instan ya. Jadi pergerakannya tidak terlalu signifikan. Tapi data ini, data dua tadi, tiga tadi ya, klaim pengangguran, PDB GDP-nya kuartal per kuartal sama PCE Plus Index itu tentu saja akan mempengaruhi pergerakan harga. Ya, yang pasti PDB-nya, kalau PDB-nya jelek, sepertinya itu pengaruh memang saat bulan Januari Februari itu ekonomi Amerika juga masih tidak tangguh ya. Walaupun tidak terlalu tersungkur, tapi dia tidak tangguh. Nah, namun untuk bulan Maretnya itu cukup tangguh ekonomi Amerika. Jadi ya ada penurunan itu bisa dianggap wajar, gitu ya. Nah, sedangkan klaim pengangguran ini agak sedikit naik, berarti itu akan ada revisi. Menurut saya akan ada revisi ke bawah untuk NFP-nya. Ya, NFP bulan depan yang akan dirilis bulan depan, tapi ada revisi ke bawah untuk nilai NFP yang kemarin baru dirilis. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya sebenarnya dolarnya bisa melemah, ya, dolarnya bisa melemah, namun karena tidak ada eh, reaksi instan dari pasar, ya kita bisa lihat nanti kembali lagi kita akan melakukan analisa secara teknikalnya. Ya, kita bisa lihat tidak ada perubahan, kalaupun dia turun juga hanya di berapa nih? 4734 saja ya, 4734 dari 40 tadi ya, 4740 turunnya cuman hanya ke 4734 gitu. Nah, skenario-nya tetap tetap ini ya, tetap kita pegang teguh. Kalau menurut saya sih eh, kita bisa pasang buy stop di high hari ini dan juga pasang sell stop di mana di 4730 atau 4728 gitu ya. 4730 atau 4728 itu bisa menjadi level sell stop kita. Oh, di situ gambar. Sorry. Di sekitar sini 47 sama di sini. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Pak Rio tadi ya.
Kalau harga turun bagaimana Pak? Apakah bisa untung? Nah, sebenarnya trading ya di Extreme Royal ini memang kita eh, menggunakan leverage dan juga dengan prinsip-prinsip trading futures ya atau trading dengan kontrak berjangka. Walaupun yang kita trading itu adalah angka-angka spot, namun keuntungan dari trading dengan prinsip perdagangan berjangka bahwa ketika harganya itu sedang turun, maka kita bisa mengambil keuntungan dengan melakukan sell. Jadi eh, Pak Rio pakai prinsip jual beli saja, ya, pakai prinsip jual beli. Artinya gini, jual beli kalau penguntung apa? Kalau menguntung profit sama dengan harga jual harga harga jual dikurangin harga beli. Ya, ini adalah prinsip dari dagang ya. Kita sama dengan pedagang nih, ya. Kalau harga jualnya itu lebih besar, anggap aja misalkan kita jual di harga 5.000 ya. Lalu harga menjadi turun, misalkan ini 5.000. Harga menjadi turun ke angka 4.000, ke harga 4.000 ya. Ini harga jual, ini harga beli. Nah, kalau ini dikurangin, harga jual dikurangin harga beli 5.000 dikurangin 4.000 itu masih positif. Masih positif, artinya kita masih mendapatkan keuntungan, ya. Saya ulangi, kalau harga jual dikurangin harga beli, ya, harga jual dikurang harga beli itu hasilnya positif, maka kita mendapatkan keuntungan, ya. Namun kalau harganya menjadi negatif, harga jual dikurang harga beli itu minus, artinya kita mengalami kerugian. Misalkan kita balik nih, ya, kita balik, yang ini harga jualnya, ini harga belinya. Kita balik misalnya, ya. Harga jual berapa? 4.000. Terus ini 4.000. Dikurangin harga belinya 5.000. 4.000 kurang 5.000 minus 1.000. Artinya kita sedang mengalami kerugian 1.000. Oke? Itu prinsipnya dulu ya. Prinsip awalnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana bisa mendapat keuntungan? Padahal kalau kita trading saham, artinya kita harus beli dulu sahamnya, baru kita bisa jual. Nah, kalau di trading atau dagang di pasar berjangka, pasar forex atau pasar komoditas emas, itu punya prinsip yang berbeda, lebih menguntungkan. Kenapa? Karena kalaupun kita tidak punya, misalnya kalau tadi istilahnya sahamnya, tidak punya barangnya atau tidak punya sahamnya, kita masih dibolehkan untuk melakukan aksi jual, Pak. Jadi kalau kita lihat harga mau turun, misalnya nih, harganya, misalkan harga tadi, misalkan harga di sini nih, yang ini belum belum ada misalnya, terus kita perhatikan harga mau turun misalnya, maka walaupun kita tidak punya barang untuk di awal kita beli, maka kita bisa melakukan sell duluan. Artinya di sini kita dapat harga jual, ya. Nah, ketika kita punya harga jual atau kita punya aksi sell di sini, ketika harganya beneran turun, maka kita bisa tutup posisinya dengan melakukan aksi beli, ya, atau buy. Nah, di sini kita dapat harga belinya. Nah, ini tinggal hitung aja nih. Harga jual dikurangin harga beli berapa? Kalau positif, maka dia akan eh, maka kita akan untung, ya, mengalami keuntungan, mendapatkan profit. Tapi sebaliknya, kalau harga jual dikurangin harga belinya itu jadi minus, ya berarti kita sedang mendapatkan kerugian. Seperti itu, Pak. Ya, jadi memang di trading di Extreme Royal ini
sangat-sangat menguntungkan karena apa? Kita bisa melakukan aksi jual duluan baru melakukan aksi beli. Nah, yang pasti sama kayak dagang, kalau kita jual, berikutnya kita akan harus melakukan aksi beli. Kalau awalnya kita melakukan aksi beli, maka berikutnya harus melakukan aksi jual, ya. Jadi kalau pertama kita beli, buy, maka untuk bisa dapat keuntungan, kita berikutnya harus melakukan sell, ya. Sebaliknya, kalau awalnya kita sell, untuk bisa dapat keuntungan, maka kita berikutnya harus melakukan buy. Seperti itu ya. Jadi ini selalu berpasangan. Kalau kita punya buy, berikutnya kita harus sell. Kalau kita punya sell, berikutnya harus kita buy. Seperti itu. Dan perhitungan profitnya seperti tadi saya sebutkan, harga jual dikurang harga beli. Itu prinsipnya aja pegang. Jadi Pak Rio kalau misalkan trading di Exchange Royal, itu bisa mendapatkan keuntungan walaupun Pak Rio belum melakukan aksi beli, ya. Seperti saat ini kalau kita perkirakan harga akan turun, ya, di sini kita lihat harga kita perkirakan akan turun. Bentar, bentar, bentar. Kalau di sini kita perkirakan harga akan turun, lalu kita melakukan sell di 4745, ya, kita melakukan sell di 4745 nih misalnya. Maka kalau harganya beneran turun, minimal ke 4740 aja. 4745 ke 4740, maka kita bisa dapat untung, ya. Jadi harga jualnya di 4745, harga negatif belinya di 4740. Artinya kita punya keuntungan $5. Seperti itu, ya. Namun sebaliknya nih, kalau kita punya sell di 4745 dan harga bergerak justru ke 4750, 4770, maka kita mengalami kerugian. Karena apa? Kalau kita hitung harga jual dan harga belinya, kita bisa dapat minus. Seperti itu. Baik, kita lihat sini ada pertanyaan dari Pak Panji. Market sendiri ada prediksi tidak? Ini tadi ya, hasilnya akan kemana? Sebenarnya ya tadi saya sudah jelaskan untuk tingkat jobless claim-nya atau unemployment claim-nya, kalau kita bandingkan dengan NFP, NFP-nya kemarin cukup kuat, ternyata eh, klaim pengangguran yang dihitung mingguan ini di akhir minggu ini agak jelek ya datanya. Jadi eh, buruk buat dolar. Jadi kalau klaim penganggurannya naik, maka itu buruk buat dolar. Kalau eh, unemployment claimant-nya itu lebih rendah dari forecast, nah itu lebih bagus, bagus buat dolar ya, seperti itu. Harga berapa? Harga saat ini ada di 4744, gitu ya. Harga saat ini ada di 4744, Pak. Kalau yen-nya kita lihat masih sideways ya. Ini ada resistennya, jadi dia persiapan untuk naik walaupun ini higher high, higher low, cuma ini masih konsolidasi di ujungnya. Ya, sterling, ya sterlingnya koreksi, tadi sempat naik, euro juga sedang koreksi, Aussie juga koreksi. Nah, kita lihat emas nih. Tadi sterling koreksi, euro koreksi, Aussie koreksi, oke? Nah, berarti kalau emas dia terkoreksi juga, ya koreksi ya sementara sebenarnya koreksinya karena data tadi mendukung untuk pelemahan dolar, gitu ya. Maka dia bisa koreksi setidaknya ya 30-an atau mendekati 28, yaitu target terjauh, ya. Waspadai juga kalau dia naik di atas 4750-an lagi, ya, break high, nah itu bisa naik karena didukung data seperti itu, ya. Nah, besok kita juga akan live lagi karena besok ada rilis data CPI, ya.
Nah, ini yang agak sedikit berbeda. Biasanya data CPI, inflasi CPI itu lebih dulu dirilis dibandingkan PCE Price Index. Ya, biasa CPI, hari berikutnya itu PPI, lalu hari berikutnya adalah PCE Price Index. Biasanya seperti itu. Tapi ketika shutdown kemarin agak sedikit kacau, jadi jadwalnya agak berbeda gitu ya. Jadi CPI dirilis pada hari Jumat besok, kita akan live lagi, dan itu biasanya lebih berfluktuasi karena lebih sering apa namanya direspon oleh pasar secara spontan. Oke, baik, saya buka pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya. Dengan tes tes tes. Pak, kok gelak-gelak, Pak? Pak, kok gelak-gelak? Jaringannya situ ya, Bang ya? Pak. Gelak. Oke, udah ya. Nggak mati kan kameranya, udah menyala lagi. Hmm. Udah turun lagi 4738. Tadi kalau Pak Rio tadi sell di 4745-an, sekarang di 4738, berarti itu tadi sudah profit seperti itu ya. Walaupun kita belum punya buy, tapi kita eh, jual tadi di 4745, terus sekarang 4738, itu berarti sudah profit ya. Prinsipnya tadi harga jual dikurangin harga beli seperti itu ya. Pak, untungnya gede apa kagak, Bang? Pak, untungnya. Baik, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Pak, mau nanya, untungnya gede apa ini paling bawah? Rendahnya paling naik apa turun? Gimana, gimana, Pak? Kalau misalnya kalau untungnya naik apa enggak apa turun harga itunya dolarnya. Untuk data, merespon data. Hmm, Data yang saat ini tadi rilis itu sebenarnya bisa melemahkan dolar. Nah, ketika melemahkan dolar yang melemah, berarti eh, semua pair yang berlawanan dengan dolar bisa menguat seperti itu, Pak.
Tes, tes. Nah, ini harga masih berkisar di situ aja. Masih di 47, 45, 47, 38 tadi paling rendahnya ya. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Boleh, silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup dulu sesi kali ini. Kita akan lanjutkan itu hari Jumat ya. Jumat tuh rilis data CPI itu lebih berfluktuasi harganya. Silakan hadir dan minta linknya ke marketing masing-masing ya. Nanti atau marketing juga akan menghubungi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan besok kita bisa bertemu lagi. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Wah, Pak Panji mantap. Boleh di-share, boleh, boleh, boleh. Nanti ada eh, dari pihak CS ada rekamannya. Baik, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Semoga menjadi pencerahan dan bisa menjadi panduan untuk trading baik malam ini atau besok atau mungkin hari-hari berikutnya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.